Halo guys, selamat datang di channel edukatif Mas Dosen. Jangan lupa klik subscribe jika kalian ingin berlangganan channel ini. Like, komen, share jika kalian merasa konten-konten yang ada di channel ini bermanfaat. Thank you guys. Terima kasih kepada Ibu Tri atas waktu dan tempat yang dipersilahkan. Sebelumnya perkenalkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Sigit Dwi Prasetyo. Saya ini Staff Engineering di PT Tetra Sagio Senindo. Kali ini saya mau gantian nih sharing. Tadi sebelumnya Pak Ardana udah sharing masalah lereng. Sekarang saya mau gantian sharing di mana judul yang akan saya sharing ini adalah tentang studi kasus aplikasi vacuum preloading pada konstruksi timbunan jalan di atas tanah lempung lunak. Oke, adapun isi paparan yang nanti akan saya sampaikan adalah yang pertama, perkenalan vacuum preloading secara singkat. Yang kedua, studi kasus yang akan saya bahas di sini, yaitu studi kasus proyek Jalan Tol Kayu Agung Palembang Betung atau Kapal Betung Seksi 2. Yang ketiga, desain dan pelaksanaan. Ini desain dan pelaksanaan yang kita laksanakan di sana. Yang keempat, hasil akhir setelah pelaksanaan vacuum preloading. Oke, tanpa panjang lebar, mungkin kita langsung saja ke bab yang pertama. Yang pertama itu adalah perkenalan vacuum preloading. Jadi, vacuum preloading ini adalah salah satu metode untuk pembebanan pada pekerjaan PVD. Apa itu PVD? PVD itu prefabricated vertical drain, di mana PVD ini material geosintetik yang digunakan untuk percepatan konsolidasi. Percepatan konsolidasi dengan PVD ini adalah salah satu metode untuk soil improvement yang biasa dilakukan di lapangan. Jadi vacuum preloading ini hanya bagian kecil daripada soil improvement secara utuh. Lalu kapan sih kita membutuhkan soil improvement itu? Kita memerlukan soil improvement itu pada kondisi tanah yang lunak. Oke, di layar sini tampil gambar. Ini adalah kondisi tanah lunak yang ada di Palembang, di lokasi yang saya jadikan studi kasus di sini. Ini bisa dilihat di sana tanahnya rawa. Ini yang dia sedang digelar geotekstil untuk ditimbun platform nanti di atasnya untuk pekerjaan PVD. Lalu bagaimana sih kategori tanah lunak itu seperti apa sih? Kalau dilihat dari data SPT, tanah lunak itu ada di kisaran SPT 2-5. Ini kalau menurut World Look tahun 2007, itu kalau dari data SPT. Tapi kalau dari data SODIR, kalau lihat dari grafik Sherman ini, tanah lunak ini yang kategorinya soft ada di sekitar QC 0,8, sekitar 0,8 MPa atau sama dengan 8 kg per cm persegi. Itu kategori tanah lunaknya. Cuma biasanya untuk treatmentnya, kita biasanya treatment PVD ini hingga kedalaman SPT 10, dan kalau QC itu sampai kedalaman QC 20 kg per cm persegi. Nah, kenapa sih tanah lunak ini perlu ditreatment? Karena permasalahan yang paling besar di tanah lunak ini adalah kompresibilitas yang tinggi. Kompresibilitas yang tinggi artinya pada tanah lunak ini akan terjadi penurunan konsolidasi yang cukup besar, tergantung dengan tebal tanah lunaknya dan propertiesnya, dan dalam waktu yang cukup lama kalau kita tidak treatment. Jadi solusinya bagaimana? Solusinya dengan menggunakan geosintetik bisa, yaitu dengan menggunakan material PVD. Di gambar sebelah kiri ini saya ada ilustrasi. Ini yang atas ini adalah kondisi alami. Jadi kalau ada tanah lunak, dibebani, dia akan terjadi konsolidasi. Air pori terdisipasi keluar, cuma ini dalam waktu yang lama. Kenapa lama? Karena jarak tempuh air dari tanah lunak keluar itu jauh. Ditambah lagi, permeabilitas air itu lebih bagus ke horizontalnya dibandingkan dengan arah vertikalnya. Dengan adanya PVD, ini yang bawah ini, yang garis putih ini adalah material PVD kita yang kita tancapkan hingga ke dalam tanah lunak. Waktu tempuh air itu jadi lebih singkat, lebih dekat. Nanti setelah air sampai di material PVD, air akan langsung terdisipasi keluar, sehingga proses konsolidasi juga akan lebih cepat. Di sini saya ada grafik perbandingan bagaimana waktu konsolidasi yang terjadi pada tanpa PVD
lalu dengan PVD tapi tanpa beban, serta dengan PVD dan tambahan beban. Dengan kondisi ini bisa dilihat kalau tanpa PVD waktu konsolidasinya sangat lama, bisa hitungan dalam puluhan tahun, bahkan ratusan tahun, tergantung dengan properties dan ketabahan tanah lunaknya. Lalu dengan menggunakan PVD, konsolidasinya bisa lebih cepat, tapi akan lebih cepat lagi jika PVD ditambahkan dengan beban. Beban yang kita butuhkan di sini adalah beban rencana yang dikalikan dengan, jadi beban rencana kita modelkan semua dalam pelaksanaan PVD, yaitu beban timbunan rencana, lalu beban perkerasan, dan perkerasan juga ada nanti beban kendaraan, nanti beban kendaraan dan beban perkerasan kita kalikan dengan load ratio, semuanya itu kita modelkan dengan beban timbunan. Untuk metode konvensional, itu kita harus timbun di awal, beban itu harus bekerja dari awal. Lalu, ini adalah rumus-rumus umum yang biasa digunakan untuk perhitungan PVD atau perhitungan konsolidasi lebih tepatnya. Jadi kalau ini umum, perhitungan besar penurunan konsolidasi, ada yang kondisi normally consolidated, over consolidated, 1 dan 2. Terus waktu konsolidasi alamiahnya seperti ini bisa dihitung. Nah, kalau untuk konsolidasi dengan vertical drain, dia rumusnya adalah kurang lebih seperti ini. Di sini itu ada parameter, kalau bisa lihat di tanda merah ini adalah parameter D. D ini adalah jarak antar PVD. Jadi kalau misalnya jarak antar PVD ini lebih dekat, waktu konsolidasinya akan lebih cepat. Semakin dekat, semakin cepat. Selain jaraknya, yang berpengaruh pada kecepatan konsolidasi dengan menggunakan vertical drain adalah pola pemasangannya. Jadi pola pemasangan PVD ini ada 2 macam. Yang pertama adalah ini segi 4 yang sebelah kiri, bisa dilihat. Ini pola segi 4. Yang sebelah kanan ini adalah pola segitiga. Ini pola segitiga. Dengan jarak antar PVD kita sebut dengan S. Nah ini dengan S yang sama, S di sini dan S di sini yang sama, ini waktu konsolidasi akan lebih cepat dicapai pada pola yang segitiga. Nah, kalau secara umum biasanya kita pakai pola yang segitiga untuk yang konvensional, kalau yang vakum nanti pakainya segi 4. Nah, untuk metode pembebanan seperti apa? Secara umum, metode pembebanan pada PVD ini kita bagi menjadi 2 yang umum digunakan. Metode pembebanan yang pertama adalah dengan metode timbunan konvensional. Ilustrasinya bisa dilihat di gambar yang tampil sekarang di layar. Jadi, ini adalah kedalaman tanah lunak. Nanti di atas tanah lunak ini kita perlu ada timbunan platform dulu. Timbunan platform ini untuk sebagai plat kerja. Tapi kalau nanti ada syarat lain, misalnya ada muka air banjir, berarti timbunan platform harus ditimbun hingga batas muka air banjir tersebut. Lalu setelah timbun platform, kita bisa pasang PVD hingga kedalaman tanah lunak. Terus, ini platform nanti di atas ini juga ada lapisan pasir. Lapisan pasir di atas platform ini adalah tujuannya untuk drainase horizontal. Jadi, drainase horizontal, pasang PVD, lalu nanti di atasnya kita bisa timbunan preload hingga ketinggian timbunan preload yang direncanakan. Umumnya misalnya kita punya rencana jalan terus ketinggian timbunan rencananya itu kita anggap sekitar 5 meter. Kalau kita menggunakan timbunan konvensional, itu butuh timbunan preload bisa total timbunannya itu yang diperlukan bisa 7 hingga 8 meter. Tergantung dari properties tanahnya tadi. Semakin lunak, properties tanahnya bisa semakin tinggi ketebalan timbunan yang dibutuhkannya. Lalu karakteristik untuk timbunan konvensional ini, yang pertama adalah dia karena memerlukan timbunan yang cukup tinggi, jadi dia memerlukan kaki timbunan yang cukup lebar. Akhirnya, lahan yang diperlukan juga lebih lebar dibandingkan yang seharusnya di treatment. Lalu yang selanjutnya, efek penurunan pada metode konvensional ini dia menyebar. Karena efek yang menyebar ini di kanan kirinya suka terjadi halving atau nanti ada tanah yang naik di kanan kirinya akibat efek penurunan yang menyebar ini. Selanjutnya karakteristiknya adalah di akhir nanti untuk timbunan konvensional ini pasti akan ada timbunan yang digali. Jadi nanti setelah kita selesai konsolidasi, bisa selesai konsolidasi itu di derajat konsolidasi 90%.
Nanti di akhir akan ada timbunan yang digali, di mana timbunan yang digali itu kurang lebih sama dengan beban rencana yang dikalikan dengan load ratio atau faktor beban. Itu adalah beban tebal timbunan yang harus kita gali. Ini adalah untuk metode timbunan konvensional. Terus metode kedua yang umum digunakan dan yang akan kita bahas di sini pada studi kasus di sini adalah metode vacuum preloading yang kita sebut GVS vacuum preloading. GVS itu singkatan dari geostruktur vacuum system. Itu adalah hak paten kita untuk sistem vacuum kita. Kalau untuk metode vacuum preloading ini, dia instrumentasi dan alat yang dibutuhkan lebih banyak dibandingkan dengan metode konvensional tadi. Kalau konvensional tadi cukup hanya dengan PVD, lalu kita tinggal timbun di atasnya. Tapi kalau dengan vacuum ini PVD nanti disambungkan ke PHD. Dari PHD nanti ada pipa perforated yang diselimutin oleh geotextile nonwoven. Nanti setelah dari pipa perforated ini dia akan dialirkan melalui tabung-tabung vakum atau tabung pemisah. Nanti dari tabung pemisah ini dia air akan dibawa keluar ke tabung vakum yang ada di luar dan pompa vakum yang ada di luar, baru air dikeluarkan. Nanti semuanya ini akan ditutup oleh geomembran. Ini lembar yang ini adalah geomembran. Geomembran ini nanti akan menjadi lapis kedap di sana hingga menciptakan perbedaan tekanan antara area dalam dan luar area treatment. Ini metode vakum ini bisa mewakili sekitar 80 kPa. Jadi kalau misalnya kita punya beban rencana, anggap misalnya kita ada rencana untuk pekerjaan PVD, beban rencana kita adalah 70 kPa. Ini dengan metode vakum ini, cukup dengan metode vakum saja. Kita nggak perlu tambah timbunan lagi, jadi kita lebih hemat akan timbunan. Tapi kalau ternyata beban rencananya lebih dari 80 kPa, kita masih bisa menggunakan metode vakum, nanti sisa beban yang dibutuhkan, tinggal kita tambahkan saja di atasnya. Jadi setelah vakum nanti bekerja, kita tinggal tambahkan saja timbunan vakum di atas, timbunan preload, maaf, di atasnya. Lalu karakteristiknya untuk yang metode vakum preload ini adalah dia tidak memerlukan lahan yang lebih lebar dibandingkan dengan yang metode konvensional yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Terus kalau efek penurunannya pada metode vacuum preloading ini, efek penurunan setempat. Akibatnya bisa terjadi keretakan justru di kanan kiri area treatmentnya. Kalau penurunannya, apalagi kalau penurunannya itu cukup dalam. Lalu karakteristik yang ketiga, kalau tadi pada timbunan preload konvensional itu kita di akhir ada timbunan yang digali. Kalau pada metode vakum, timbunan tadi itu bisa kita tambahkan di akhir saja setelah konversi selesai. Tapi sebenarnya sambil jalannya vakum juga bisa ditambahkan timbunan ini. Jadi vakum plus timbunan berjalan berbarengan bisa, atau tunggu vakum selesai dulu, baru kita tambah timbunan untuk mengejar elevasi rencana pun bisa. Itu tergantung dengan desain yang kita inginkan. Nah, perbedaan utamanya antara metode timbunan konvensional dan metode vacuum preloading ini adalah dari waktunya, yaitu waktu untuk mencapai beban rencananya. Nah, di sini suka ada yang beberapa salah kata, mungkin ada yang pernah dengar vakum juga, dibilangnya kata vakum itu mempercepat proses konsolidasi atau waktu konsolidasinya. Itu tidak benar. Jadi yang dipercepat itu adalah waktu untuk mencapai beban rencananya. Jadi kalau dilihat grafik ini adalah grafik beban pada metode konvensional. Bisa dilihat di sini, kalau pada metode konvensional, beban itu ditimbun secara bertahap. Jadi kita timbun, lalu kita perlu ada waktu tunggu. Ini sumbu X ini adalah waktu. Lalu kita timbun lagi, lalu kita tunggu lagi. Terus seperti itu hingga mencapai beban direncanakan. Setelah sampai beban rencana, waktu konsolidasi dihitung setelah beban tercapai beban rencana tersebut. Nah, sedangkan menggunakan vakum, ini beban 80 kPa ini yang diwakili oleh pompa vakum tersebut bisa dicapai hanya dalam waktu sekitar 7 hari saja, 1 minggu. 1 minggu sampai 10 hari itu tergantung dari apakah saat pelaksanaan ada kebocoran atau tidak, seperti itu. Tapi yang jelas untuk menggunakan metode vakum ini mencapai beban rencananya dia jauh lebih cepat. Tapi waktu konsolidasinya sama-sama dihitung setelah beban tercapai maksimum. Oke, saya lanjut.
Itu tadi pengenalan sedikit saja tentang metode vacuum preloading. Mungkin nanti lebih banyaknya ada di kasusnya dan pelaksanaannya. Jadi studi kasus yang saya ambil di sini adalah pekerjaan jalan tol Kapal Betung seksi 2, di mana Kapal Betung seksi 2 itu dibagi menjadi 4 zona. Zona 1, 2, 3, dan 4. Yang kita kerjakan, yang Geosmindo dan Geostruktur kerjakan, Geostruktur itu adalah sister company dari kita untuk bagian konstruksinya. Yang kita kerjakan itu adalah untuk zona 3 dan zona 4. Kondisi alaminya, kondisi existingnya di sana adalah seperti foto yang di sebelah kiri ini. Foto di sebelah kiri ini adalah kondisi existing di sana. Kondisi existing di sana, di sini rawa, berair, airnya juga cukup dalam. Terus ini adalah timbunan platform. Ini adalah timbunan platform yang akan digunakan sebagai platform kerja nantinya. Oh iya, sebagai catatan tadi untuk timbunan platform, selain dia harus lebih dari muka air banjir, dia harus stabil dan tanah platform yang digunakan juga jangan tanah yang jelek. Karena nantinya tanah platform ini juga digunakan sebagai badan jalan juga. Jadi tanahnya juga tetap harus yang sesuai dengan syarat yang dibutuhkan, cuma kepadatannya tidak perlu sampai maksimum karena ditakutkan nanti pelaksanaan pemancangan TVD-nya sulit kalau tanahnya terlalu padat. Jangan banyak butiran kerikil juga, apalagi yang berbatu tanahnya. Lalu lanjut, ini adalah data tanah untuk di area Kapal Betung seksi 2 di zona 3 dan zona 4. Ini adalah data tanah yang kita terima awal kita terima dari sana, yaitu data borlog. Data borlognya ini berjarak 1 km, cukup jauh, sangat jauh memang. Nantinya kita saat laksana di sana, kita akan merapatkan lagi penyelidikan tanah tersebut. Cuma penyelidikan tanah yang akan kita lakukan itu bukan boring, tapi sondir. Itu berjarak 50 meter kurang lebih. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memastikan kedalaman tanah lunak per area tersebut. Karena belum tentu nih antara dua titik borehole ini kedalaman lunaknya adalah sama seperti ini. Bisa jadi nanti di tengah ada yang lebih dalam, ada yang lebih pendek kedalaman tanah lunaknya. Di sini bisa dilihat yang abu-abu ini adalah tanah lempung lunak. Yang kuning ini adalah tanah pasir. Nah, tanah pasir di sini terdapat ada lensa pasir nih di satu boring. Sebagai catatan, kalau untuk menggunakan vacuum preloading, itu kalau ada lensa pasirnya perlu diperhatikan. Kalau lensa pasirnya ternyata di kedalamannya pendek, di kedalaman misalnya 1-2 meter, itu lensa pasirnya bisa kita blok langsung dengan menggunakan geomembran. Tapi kalau lensa pasirnya dalam seperti ini perlu treatment khusus. Misalnya kita tambahkan dengan sheet pile atau menggunakan slurry wall yang kedalaman slurry wall-nya itu hingga menembus lapisan pasir ini. Kenapa kita perlu tutup si lensa pasir tersebut? Karena ditakutkan nanti saat vakum bekerja, air keluar, itu yang keluar itu bukan air dari bawah area treatmentnya saja, tapi yang keluar itu adalah air dari sekitar. Jadi air mah akan terus keluar, cuma penurunan tidak terjadi, atau penurunannya kecil, karena air yang keluar itu bukan dari bawahnya. Jadi kalau lensa pasir seperti ini perlu treatment tambahan khusus. Tapi kalau ternyata treatment tambahan tersebut susah dilakukan atau tidak bisa dilakukan, maka gunakanlah metode yang lain, metode timbunan konvensional misalnya. Nah, nanti ini juga penyelidikan tanah ulang itu yang sondir tadi kita lakukan tujuannya adalah memastikan apakah benar di STA yang ada di sini ini terdapat lensa pasir atau tidak. Tujuannya adalah salah satunya seperti itu. Terus ini adalah gambar long section yang kita dapat dari sana. Ini cuma sebagian yang saya ambil. Ini cuma mau menggambarkan kalau ketinggian rencana di sana tuh sekitar timbunan rencananya dari existing sampai elevasi rencana itu sekitar 2 hingga ada yang sampai 5 meter. Itu kalau dihitung-hitung tuh pakai metode konvensional itu butuh timbunan sekitar timbunan totalnya ya. Untuk metode konvensional itu sekitar 4 hingga 8 hingga 9 meter. Nah, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut, yaitu tadi saya bilang timbunan preload yang tinggi, itu bisa sampai 3-8 meter untuk yang preload konvensional. Lalu pertimbangan kedua, kuarti timbunan yang jauh. Jadi di sana itu kuarti timbunan cukup jauh.
Dia per truknya hanya bisa untuk 2 ritase per truk per hari. Terus ditambah lagi di sana sedang musim hujan saat proyek dijalankan ini. Kalau musim hujan tentu hambatannya adalah kita tidak bisa memadatkan timbunan. Sulit untuk memadatkan timbunan. Jadi kalau timbunan tidak dipadatkan dengan maksimum, itu beban rencana itu tidak bisa tercapai. Terus ditambah lagi waktunya yang cuma sedikit. Pertengahan 2018 diminta untuk sudah selesai konsolidasi. Nah, karena pertimbangan-pertimbangan ini, maka untuk di proyek kapal Batung ini kita menggunakan metode vacuum preloading. Lalu kita masuk ke desain dan pelaksanaannya. Bagaimana desain dan pelaksanaan di sana? Jadi yang pertama dilakukan di sana itu adalah persiapan lahan. Persiapan lahan di sini ada platform. Ini sebelah kiri ada platform. Ini persiapan lahan ini dilakukan oleh pihak dari klien kita. Jadi kita nanti hanya tinggal pasang, pekerja kita itu dimulai dari pemasangan PVD hingga terakhir konsolidasi selesai. Jadi ini persiapan platform. Di platform kita perlukan pasir. Pasir yang kita perlukan ini minimal setebal 50 cm kurang lebih. Itu pasir yang digunakan juga harus pasir yang baik, harus pasir yang bagus. Kadar lumpurnya jangan terlalu banyak, karena dikhawatirkan kalau kadar lumpur terlalu banyak, nanti si lumpurnya itu, saat program berjalan, lumpurnya itu bisa membuat clogging di selimut si PVD dan PHD serta pipa. Kalau nanti di PVD, PHD, dan pipa sudah terjadi clogging akibat lumpur yang ada di pasir tersebut, itu akan mempengaruhi ke tekanan vakumnya. Jadi pasirnya ini diusahakan jangan terlalu jelek. Tapi kalau untuk mencari pasir yang bagus banget, tentu akan sulit. Jadi minimal sekitar 5-10% atau sampai 15% kadar lumpur itu masih bisa digunakan. Sambil klien kita menyiapkan lahan, menyiapkan platform, kita bisa melakukan penyelidikan tanah ulang. Yang kita lakukan adalah sondir. Sondir ini kita lakukan per kedalaman per jarak 50 meter. Contoh hasil sondirnya adalah seperti ini yang bisa dilihat di layar. Untuk yang pertama ini, titik sondir pertama ini kedalaman tahunnya adalah sekitar 17 meter. Kita ngambil batas sondir itu di QC 20 kg per cm persegi. Ini titik yang pertama, ini STI-nya cukup jauh, tidak berdekatan. Nah, kalau untuk titik di STI yang kedua ini, kedalaman tanah lunaknya sekitar 10 meter. Jadi ini nanti perlu kita cek semuanya, nanti kita cek kedalamannya, kita cek ulang kedalamannya, kita bisa, dari data ini, kita bisa lakukan analisis ulang, kira-kira prediksi penurunan dan waktunya itu berapa, serta kedalaman pemancangannya itu berapa. Setelah kita bisa desain ulang tersebut, nanti kita bisa cek, kita bisa gambar untuk cross-section-nya. Ini cross-section yang ada di sana, ini kedalaman PVD-nya, kalau dihitung dari platform sekitar 11 meter ini untuk cross-section-nya, dan untuk layout-nya adalah seperti ini. Ini layout untuk satu sel. Jadi kalau di vakum itu kita sebut ada yang disebut dengan sel. Sel itu adalah satu area yang bisa diakomodir oleh satu pompa vakum. Satu pompa vakum itu bisa mengakomodir satu sel yang seluas kurang lebih 3.000 sampai 4.000 meter persegi. Jadi kalau misalnya kita punya penanganan dengan lahan luas tertentu, misalnya kalau yang di sini, ini panjangnya sekitar 2,5 km dengan lebar sekitar 30 meteran. Jadi itu nanti perlu kita bagi menjadi beberapa sel. Kita bagi menjadi beberapa sel, nanti satu sel itu menggunakan satu pompa vakum. Nah, di satu sel tersebut juga ada instrumentasinya masing-masing. Ini gambar yang melintang ini adalah gambar PVD-nya. Lalu nanti di atas area treatment ini, nanti yang kotak-kotak biru ini adalah settlement pad. Settlement pad itu adalah alat monitoring untuk mengukur penurunan konsolidasi. Lalu ada juga piezometer. Ini di tengah ini, yang warna ungu ini. Ini adalah piezometer. Ini untuk mengukur tekanan air pori. Nanti di luar selain piezometer dan settlement pad juga ada nanti vacuum gauge. Nanti setelah desain selesai, setelah kita tahu kedalaman pemancangan yang akan dipancang itu berapa, kita bisa setting alat di lapangan. Setting alat. Jadi ini adalah alat untuk memancang PVD.
kita memasang PVD ini dengan menggunakan namanya kita sebut dengan rig. Rig ini nanti akan kita sambungkan ke ekskavator. Di dalam rig ini nanti ada mandrel. Mandrel itu seperti selubung dari pipa besi. Nanti selubung itu akan, jadi selubung itu adalah tempat untuk memasukkan si PVD ke dalam tanah. Nanti PVD akan masuk bersama selubung mandrel tersebut. Nanti mandrel akan tertarik ke atas, tapi PVD tertinggal. Jadi nanti ini si rig-nya ini akan disambungkan ke ekskavator. Penyambungannya nanti akan kurang lebih seperti ini. Jadi ini setelah disambungkan, kemudian kita ereksikan rig-nya. Ereksikan hingga tegak, hingga seperti ini, hingga kondisinya tegak seperti ini sudah siap digunakan. Tapi perlu dicek juga, ini untuk satu segmen ini kurang lebih panjang rig-nya itu sekitar 6 meter. Nah, kita perlu sesuaikan dengan kedalaman pemancangan kita. Misal kedalaman pemancangan kita 10 meter, dengan kedalaman pemancangan kita 20 meter, itu bisa menggunakan ekskavator yang berbeda. Semakin dalam pemancangannya, semakin tinggi rig-nya. Jadi kalau semakin tinggi rig-nya juga, maka butuh ekskavator yang lebih besar. Jadi kalau kedalaman sekitar 20 meteran itu butuh 25 meter itu kurang lebih 400 kurang lebih segitu. Nanti setelah rig diereksi ini kita tambahkan, kita sambungkan ke atas rig-nya hingga kedalaman pemancangan yang ditentukan. Setelah rig berdiri, kita kalibrasi rig-nya. Tujuan kalibrasi ini adalah untuk mengetahui kedalaman pemancangannya. Jadi saat mandrel masuk itu, nanti kita dari luar bisa tahu kedalaman yang sudah dipancang itu berapa. Caranya bagaimana? Jadi nanti di dalam rig-nya ini di sini, ini akan ada papan jarum. Papan jarum seperti ini. Ini awalnya nanti sebelum dikalibrasi ini kosong, tidak ada angkanya. Kita hanya siapkan jarum. Jarum ini nanti tersambung dengan mandrel yang akan masuk ke dalam. Nanti saat mandrel masuk, kita tandai saat mandrel masuk 1 meter, berarti kita tandai di angka 1 meter. Kurang lebih seperti ini. Ini mungkin nanti kalau Bapak Ibu lihat di layar, kalau ternyata nge-lag di layar Bapak dan Ibu sekalian, jadi seperti ini penjelasannya. Yang hitam ini adalah mandrel yang kita masukkan. Per meter kita masukkan. Nanti saat masuk per meter, kita tandai di sini angka 1. Kalau masuk 2 meter, kita tandain angka 2. Begitu seterusnya hingga kedalaman tanah lunak. Nanti di sini akan full hingga kedalaman tanah lunaknya tersebut. Nanti jadi ini tujuannya supaya operator nanti yang akan memancang PVD atau orang atau klien kita yang ingin kontrol untuk kedalaman pemancangan PVD bisa lihat di jarum ini. Bisa lihat di jarum ini kedalaman yang dipancang itu sudah berapa. Ini untuk yang cara manualnya. Tapi kalau untuk cara yang lebih komputerisasinya, kita punya yang namanya data logger. Jadi kalau data logger ini nanti kedalaman PVD itu bisa dicatat langsung dengan aplikasi. Jadi nanti di kabin ekskavator, dia akan ada laptop yang disambungkan dengan sensor-sensor yang sudah dipasang di alat, baik itu di mandrel, di rig, dan segala macamnya itu. Nanti akan terbaca, jadi nanti kedalamannya akan terbaca di sini. Dan itu juga nggak cuma kedalaman, titik-titiknya pun bisa kebaca di sini, bahkan pressure atau tekanan tanahnya bisa terbaca di sini. Karena di sini ada pressure sensornya yang kita tempelkan di alat tersebut. Jadi dengan menggunakan data logger ini semuanya bisa otomatis. Bisa otomatis, terus nanti bisa direkod per hari. Nanti bisa kita laporkan ke klien dan lain-lain. Terus selanjutnya kita bisa langsung melakukan pemancangan PVD. Jadi ini PVD yang dipancang seperti ini. Ini polanya segi 4. Kalau untuk metode vacuum preloading, dia lebih cocok untuk pola segi 4. Ini hasil pancangannya kurang lebih seperti ini. Kalau tampak atasnya, ini adalah alat kita. Setelah PVD terpancang, kita bisa melakukan pemasangan PHD. Ini PHD yang dipasang kurang lebih seperti ini. PHD itu menyambungkan semua titik PVD. Semua titik PVD disambungkan, kemudian setelah PHD terpasang, kita bisa instalasi sistem vakumnya. Sistem vakum yang dipasang itu kurang lebih ada pipa perforated,
yang diselimuti oleh geotekstil, lalu ada tangki pemisah, lalu ada pompa vakum, tabung vakum, dan genset yang ada di luar. Nantinya ini genset dan pompa vakum ini semuanya akan berjalan 7 kali 24 jam selama proses konsolidasi berjalan hingga tercapai derajat konsolidasi 90%. Lalu nanti setelah semuanya terpasang ini, kita bisa tutup dengan geotekstil dan geomembran. Kita tutup dengan geotekstil terlebih dahulu, baru kita tutup dengan geomembran. Geotekstil ini bertujuan untuk proteksi si geomembran supaya si geomembran tidak robek. Terus setelah itu di sekeliling selnya perlu kita angkur. Angkurnya kurang lebih seperti ini gambarnya. Jadi nanti kita perlu gali di sekelilingnya. Galian ini kurang lebih kedalamannya sekitar hingga menembus tanah existing dan muka air tanah. Setelah ketemu tanah existing dan muka air tanah, kurang lebih sekitar 1 meter di bawah itu kita gali, geomembran dan geotekstil kita masukkan, lalu kita timbun lagi dan kita padatkan. Itu adalah proses angkurnya. Ini adalah tampak atas setelah geomembran diangkur. Bisa dilihat di sini, di kiri dan kanannya, ini sudah selesai diangkur. Ini sudah selesai diangkur, kita tambahkan dengan drainase dan isi air. Ini tujuannya adalah untuk meminimalisir kemungkinan kebocoran. Karena kalau diangkur ini, kemungkinan kebocoran itu cukup tinggi. Terus setelah semua geomembran dan geotekstil terpasang, semua sudah disambung dan sudah rapat, kita bisa nyalakan vakumnya. Kita bisa nyalakan pompa vakumnya. Kemudian setelah tidak terjadi kebocoran, 1 minggu kemudian kurang lebih tampilannya bisa seperti ini. Ini adalah area yang vakumnya sudah berjalan. Bisa dilihat di sini geomembran sudah mengkerut, jadi dia sudah benar-benar mengikuti bentuk lahan, bahkan bentuk aliran untuk si layout si PHD-nya dia bisa mengikuti bentuknya. Ini benar-benar terkompres dengan baik. Ini adalah yang di tengah ini adalah ada pompa dan tabung vakumnya. Yang kalau di zoom kurang lebih seperti ini. Ya ini, di sini di luar area adalah pompa dan tabung vakumnya. Ini adalah saluran drainase yang tadi saya bilang digunakan untuk meminimalisir kemungkinan kebocoran di angkur. Nanti air dari area vakum akan keluar. Ini lewat pipa yang ini ke tabung vakum. Ini tabung vakum akan kita alirkan ke penampungan air di luar. Ini kebetulan di area sini cukup dekat penampungan airnya, jadi bisa kita tinggal alirkan saja. Lalu setelah ini berjalan, vakum berjalan itu monitoring harus dilakukan saat setelah vakum dimulai. Ada 3 monitoring yang kita lakukan. Yang pertama adalah settlement rate, ini untuk mengukur penurunan konsolidasi. Yang kedua adalah piezometer untuk mengukur tekanan air pori. Yang ketiga adalah vacuum gauge untuk mengukur tekanan vakum. Ini ketiganya kita lakukan setiap hari hingga tercapai 90% derajat konsolidasi. Ini juga dilakukan untuk mengukur kapan sih kita harus selesai konsolidasi, kapan sih vakum itu bisa dihentikan. Di atas vakum ini tadi seperti saya bilang bisa ditimbun dengan timbunan pilot. Tapi dengan catatan, timbunan pilot ini bisa ditimbun setelah beban vakum atau tekanan vakum mencapai 80 kPa. Tapi sebelum ditimbun, kita perlu ada gelar lapisan geotekstil dulu. Ini adalah geotekstil non-woven, kita gelar sebagai proteksi. Baru kita bisa timbun di atasnya timbunan pilot. Kita bisa timbun hingga ketinggian timbunan pilot yang direncanakan. Tapi nanti perlu diperhatikan dan masalah pemadatannya. Ada standar-standar tertentu untuk pemadatan di atas timbunan vakum. Dan perlu diperhatikan juga nanti takutnya pas lagi pekerjaan timbunan vakum ini akan merusak alat-alat monitoring yang sudah kita punya dari awal. Ini adalah kondisi, kurang lebih ini adalah kondisi akhir setelah timbunan pilot selesai ditimbun dan diratakan. Kurang lebih seperti ini adalah timbunan pilotnya di atas vakum. Oke. Kita lanjut ke hasil pelaksanaannya. Bagaimana hasil pelaksanaan setelah kita lakukan vacuum preloading di sana, di kapal betung seksi 2 ini. Ini adalah contoh grafik monitoring yang kita ambil, yang saya ambil dari beberapa sel, dari satu sel yang kita kerjakan di sana.
ini kita kontrol tiap hari. Ini di hari pertama dia sudah langsung 60 kPa, dan kemudian dia akan stabil di 80 kPa. Ini ada 3 vacuum gauge yang kita ambil di sana. Selanjutnya adalah ini ada monitoring penimbunan dan dosimeter. Ini yang atas sebenarnya bukan penimbunan sih, ini monitoring beban. Jadi bisa dilihat di sini, saat awal ini beban akan mencapai 80 kPa dan akan stabil. 80 kPa ini adalah beban vakum. Saat beban vakum bekerja, tekanan evaporatif dia akan menurun. Tekanan evaporatif akan menurun. Kemudian saat ditambahkan preload ini ditambahkan secara bertahap. Ini tekanan evaporatif akan perlahan naik. Lalu saat ada waktu tunggu, tekanan evaporatif akan turun lagi. Begitu seterusnya. Jadi pengaruhnya adalah vakum akan menurunkan tekanan evaporatif, tapi saat ada preload, tekanan evaporatif akan meningkat. Lalu ini adalah grafik settlement plate yang kita dapat dari sana, grafik penurunan. Dari 3 settlement plate, kurang lebih rata-ratanya penurunannya itu sekitar 40 cm. Ini nanti settlement plate ini, grafik penurunan ini digunakan sebagai perhitungan untuk kapan kita harus stop vakum. Stop vakum itu ditentukan dengan cara, kalau di proyek ini ada dua cara. Yang pertama, dia harus mencapai 90% Z konsolidasi, yaitu bisa dihitung dengan metode Asaoka. Metode Asaoka ini adalah dengan kita memplot penurunan hari ini dan hari sebelumnya. Kita plot, kemudian kita cari persamaannya. Kita cari titik potongnya dengan garis Y sama dengan X. Titik potong tersebut adalah 100% derajat konsolidasi. Jadi kita nanti bisa tentukan kapan dia mencapai 90% derajat konsolidasi. Tapi tidak cukup hanya mencapai 90% derajat konsolidasi, tapi di sana itu ditentukan harus mencapai load ratio yang di atas yang direncanakan. Itu kalau di sana itu 1,2, tapi nanti bisa tergantung dengan proyek yang dilaksanakan, atau kalau sesuai standar SNI, load ratio itu sekitar 1,35. Load ratio ini dihitung dengan cara membandingkan antara improvement load dan operational load. Improvement load ini adalah beban-beban yang kita pakai saat pekerjaan vakum. Operational load ini adalah beban-beban yang akan bekerja saat pelaksanaan, saat layan. Kita bandingkan, kalau sudah di atas load ratio yang disyaratkan, maka sudah aman. Sudah 90%, sudah di atas yang disyaratkan load ratio-nya, maka bisa di stop vakumnya. Setelah di stop vakumnya, kita bisa kontrol lagi. Bukan dikontrol, ini lebih ke ngecek sih sebenarnya. Apakah akan ada kenaikan kuat geser di sana? Kita cek dengan cara sonde ulang. Jadi kita punya data sondir yang pertama. Yang data sondir pertama ini yang warna biru ini. Yang warna biru ini adalah data sondir yang pertama. Lalu kita sondir ulang. Dengan sondir ulang, ini yang merah ini, kita lihat di sini ada kenaikan. Ada kenaikan nilai QC yang terjadi di sana. Kenaikan nilai QC yang terjadi di sana. Jadi memang penggunaan PVD ini bisa menaikkan kuat geser dari tanah yang di treatment. Adapun kenaikan kuat geser itu kurang lebih adalah sekitar 0,22 kali sigma kali U. Jadi kenaikan kuat geser ini bergantung dengan sigma dan U. Sigma ini adalah beban yang kita pakai saat pelaksanaan PVD. Kalau U ini adalah derajat konsolidasinya. Seperti itu. Terakhir, resumenya adalah berarti yang pertama, PVD adalah metode untuk percepatan konsolidasi, yaitu bagian solid improvement. Yang kedua, secara umum metode pembebanan dalam PVD ini ada dua macam. Yang pertama, timbunan preload konvensional. Yang kedua adalah GVS vacuum preload. GVS vacuum preload ini bisa jauh meringkas waktu pembebanan yang dibutuhkan. Ingat, yang diperingkas adalah waktu pembebanannya. Lalu beban yang bisa diakomodir oleh GVS vacuum preload adalah 80 kPa. Kalau ternyata beban rencana di atas 80 kPa, maka kita memerlukan tambahan timbunan preload di atasnya. Selanjutnya, monitoring pekerjaan dilakukan setiap hari selama proses konsolidasi. Sampai proses konsolidasi mencapai 90% derajat konsolidasi. Setelah selesai konsolidasi, akan terjadi kenaikan kuat geser yang tergantung dengan beban yang bekerja selama konsolidasi serta derajat konsolidasinya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.